Membangun kolam renang bukan hanya sekedar membuat fasilitas saja. Di dalamnya ada nilai sebuah investasi yang besar. Tapi sayangnya tidak sedikit pemilik rumah, villa, dan hotel yang memilih untuk mengeluarkan biaya 2 kali lipat. Bukan karena mewah, tapi karena harus bekerja 2 kali dikarenakan konstruksi kolam renang yang sebelumnya dibuat dengan sembarangan. Oleh karenanya, kali ini kita akan membahas tentang cara mengenali ciri konstruksi kolam renang yang bermasalah sedari awal. Jadi, selamat menyaksikan. Cukup banyak orang tergiur oleh harga yang murah dan juga janji yang sangat manis di awal. Tapi, tanpa sadar, dari biaya murah itu ada konstruksi yang harus ditumbalkan. Pada awalnya, kolam renang pastinya terlihat cantik dan memiliki kekuatan yang baik. Hal ini bukan berarti pembuatan struktur cukup kuat. Masalah kekuatan kolam renang biasanya baru terlihat 6-12 bulan setelah kolam renang selesai dibuat. Setelah kolam renang mulai menandakan adanya masalah, kontraktor sudah sulit dihubungi dan biaya perbaikan tentunya tidak akan berbeda jauh dari harga awal pembuatan. Agar itu semua tidak terjadi pada Anda, kami akan memberikan informasi tentang ciri konstruksi yang asal-asalan. Yang pertama adalah rancangan pembesian yang pelit. Jika harga murah mengurangi dari kualitas finishing, sebenarnya masih tidak masalah. Tapi itu akan sangat terlihat. Jadi, biasanya kontraktor nakal akan memangkas dari aspek konstruksi. Padahal, ini adalah salah satu alasan mengapa kebocoran kolam renang dapat terjadi. Di Multipool sendiri, selaku kontraktor spesialis kolam renang berpengalaman, selalu memiliki standar dalam hal perkuatan struktur. Minimal besi 8-13 ulir menjadi material yang harus kami gunakan. Selain itu, rancangan seperti slope, pelket, kolom, dan plat dinding serta plat lantai sebanyak 2 lapis menjadi hal yang wajib kami sertakan dalam setiap pembuatan kolam renang. Itulah mengapa kami selalu berani memberikan Anda garansi kebocoran kolam renang sampai dengan 10 tahun lamanya. Yang kedua adalah pemberian waterproofing. Waterproofing sangatlah wajib untuk fasilitas kolam renang. Namun, demi menghemat budget, terkadang proses ini harus diakali agar dapat memperbesar margin keuntungan si kontraktor nakal. Ada yang memberikan campuran terlalu banyak, pemberian asal dan tipis, bahkan sampai ada yang tidak diberikan sama sekali. Sedangkan di Multi sendiri memiliki standar dalam proses waterproofing, di mana pada proses ini kami selalu memberikan pelapisan waterproofing minimal sebanyak 3 kali pelapisan. Dan ini akan kami cantumkan di dalam penawaran. Ini menjadi bentuk transparansi pekerjaan serta keseriusan kepada calon konsumen dalam membuat kolam renang yang kuat dan indah secara estetika. Yang ketiga adalah sistem sirkulasi yang asal buat. Sistem pemipaan adalah sesuatu hal yang sangat vital pada kolam renang. Kesalahan sedikit saja dan penggunaan material yang tidak berkualitas akan menyebabkan kebocoran yang tentunya akan merepotkan Anda. Tim di Multipool sudah beberapa kali mengerjakan proyek renovasi kolam renang yang mengalami kesalahan pada sistem sirkulasinya. Kesalahan dalam proses ini sangatlah berimpact pada kejernihan air kolam renang Anda, sehingga kedepannya Anda akan kesulitan dalam mendapatkan kejernihan air yang maksimal. Oleh sebab itulah, pengalaman dari perusahaan kontraktor menjadi hal yang mutlak. Yang keempat adalah penggunaan mesin yang tidak sesuai. Mesin sirkulasi baik itu pompa atau filter memiliki fungsinya tersendiri.
dan keduanya merupakan hal yang wajib disertakan dalam setiap kolam renang. Terkadang, untuk mencegah pertanyaan lebih lanjut dari konsumen, oknum kontraktor asal menyertakan mesin sirkulasi dengan menghiraukan kekuatan yang tidak sesuai dengan kubikasi air kolam renang. Oleh sebab itulah, pertanyaan-pertanyaan dari awal sebelum memutuskan kontraktor haruslah meliputi penggunaan mesin sirkulasi ini. Jangan sampai sirkulasi kolam renang yang Anda miliki terganggu karena kesalahan pemilihan mesin, dan untuk mengatasi ini, tentunya Anda harus mengeluarkan biaya berlebih untuk mengganti mesin yang seharusnya. Jadi, agar Anda terhindar dari masalah-masalah tersebut, pastikan Anda menggunakan dan memilih kontraktor yang memiliki legalitas jelas, cukup pengalaman, memahami teknis konstruksi dan sistem pemipaan kolam renang, serta dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai biaya dan juga spesifikasi yang digunakan. Tidak usah terburu-buru dalam memilih kontraktor kolam renang, apalagi sampai terpancing dengan harga yang murah dan tidak masuk akal. Karena kualitas dan ketahanan jangka panjang tentunya merupakan hal yang utama dalam memiliki kolam renang. Kolam renang yang baik bukan soal murah atau mahal, tapi soal dibangun dengan benar sejak awal. Waspada dengan oknum kontraktor nakal, karena kesalahan kecil hari ini bisa menjadi kerugian besar di masa depan. Jika Anda mencari kontraktor yang berkualitas dan tentunya memiliki rekam jejak jelas, dapat langsung menghubungi kami di nomor ini untuk membuat janji survei atau sekedar konsultasi pembuatan ataupun renovasi. Karena konsultasi tersebut gratis tanpa dipungut biaya apapun. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.